maksud pendidikan yang bersifat menuntun ini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun perkembangan murid. Diharapkan kita sebagai seorang guru itu bisa menuntun perkembangan murid biar murid itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana kita diminta untuk membimbing, menumbuh kembangkan anak supaya anak ini dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Terus yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah perkembangan pendidikan itu sesuai dengan kemajuan zaman dan kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu di mana pendidikan itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, di mana misalkan anak itu berada di lingkungan pesisir pantai, jadi pendidikan itu baiknya kita sesuaikan dengan lingkungannya. Itu yang dinamakan dengan pendidikan sesuai dengan kodrat alam. Sedangkan tapi kenapa bisa muncul ataupun yang sering terlihat itu adalah karakter-karakter yang kurang baik ini. Jadi berdasarkan diagram identitas gunung es itu yang dikeluarkan oleh tim psikolog Bandung, ya. Jadi karakter anak itu ibaratkan sebagai sebuah gunung es. Jadi gunung es itu bagian atasnya terlihat, bagian bawahnya yang tidak terlihat. Jadi tugas kita seorang guru itu adalah memunculkan karakter baik yang ada dalam anak. Ya, jadi ini adalah alam sadarnya, kalau ini alam bawah sadarnya. Jadi pola pikir anak itu, kenapa anak itu sering melakukan kok yang terlihat ini adalah karakter yang kurang menyenangkan pada anak. Ya, padahal setiap anak itu memiliki karakter baik yang muncul mungkin karena yang sering dilakukan, yang sering mereka kerjakan setiap hari, sehingga itu membudaya dan menjadi karakter mereka yang paling menonjol. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah memunculkan karakter-karakter baik yang ada pada anak tersebut. Oke, kita lanjut. Ada motivasi perilaku manusia. Jadi ini yang tadi sesuai dengan karakter. Kenapa anak itu terkadang melakukan hal-hal yang kurang disenangi? Karena ada kebutuhan dasar yang ingin ditunjukkan kepada anak tersebut. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, termasuk kita ya Bu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini semua orang pasti memilikinya. Terus kebutuhan untuk diterima. Jadi anak-anak itu kadang-kadang di dalam kelas itu kan ada mencari perhatian dari gurunya, berperilaku kalau kita sebut itu Bu dia ini sering ganggu temannya kayak gitu. Iya, cari perhatian dari gurunya. Mungkin di situ kebutuhan kasih sayangnya di rumah atau di mana itu kurang dari orang tuanya. Jadi anak itu mencari kasih sayangnya itu di sekolah. Jadi dia mencari perhatian kita sebagai seorang guru agar kita memberikan rasa kasih sayang kita sebagai seorang guru. Selain itu ada juga rasa kebebasan. Mungkin yang di rumahnya tadi sering kadang kan maaf ya Bapak Ibu, kita di rumah itu kadang ada orang tua yang anaknya itu nggak boleh main gini gitu ya. Tapi begitu di sekolah dia pengen bebas. Jadi di sekolah dia mengeksplor kelakuannya tadi. Jadi di sekolah dia sering ganggu temannya. Jadi di sini rasa kebebasannya kurang. Jadi dia mencari perhatian di lingkungan sekolahnya. Ini rasa kebebasan, terus kesenangan, rasa kesenangannya juga, dan juga rasa kekuasaannya. Oke, kita lihat contoh kasus. Jadi di sini ada contoh kasus. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengidentifikasi kasus ini. Apakah
aku bosan. Jadi rasa kebutuhan apa yang dilakukan oleh ibu tadi. Dia bosan di dalam kelas. Artinya dia butuh kebebasan. Dia ingin suasana pembelajarannya itu bukan hanya di dalam kelas, ya, tapi pembelajarannya itu bisa dilakukan di luar kelas. Jadi membuat anak-anaknya tidak bosan. Jadi terkadang kita harus melihat tingkah laku anak di dalam kelas itu. Terkadang inilah salah satu faktor yang mempengaruhi mereka tingkah laku apa yang kurang menyenangkan di dalam kelas. Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Pasti itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tadi salah satunya adalah mencari kebutuhan yang harus terpenuhinya tadi. Nah, di sini selain itu ada juga motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi terkadang murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu kadang melakukan tugas atau misalnya kita berikan PR, dia mengerjakan tapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Itu karena dia melakukannya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari dari hukuman. Kalau misalnya tidak mengerjakan, mungkin kita akan menghukum selama ini. Nah, tapi ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang ditimbulkan dari luar, bukan dari dalam dirinya, ya. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita seringkali kalau misalnya anak ini kita berikan hadiah atau kita berikan kayak sistem, apalagi dia sistem peringkat. Jadi kadang anak itu belajar dia untuk mendapatkan penghargaan. Dia belajar atau dia melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan berasal dari dalam dirinya. Untuk apa dia belajar? Ya, tapi dia mengejar penghargaan yang akan diperolehnya. Terus ini yang paling bagus, menghargai nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Jadi anak itu yang lebih bagus itu belajarnya itu memang keluar atau timbul dari dalam diri dia sendiri. Jadi ini merupakan murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Jadi yang paling bagus itu adalah dia tumbuh dari dalam hatinya, melakukan dengan sadar memang benar dia melakukan itu nanti ada kegunaannya untuk diri dia sendiri atau berguna juga untuk orang lain. Jadi bukan atas paksaan atau bukan berdasarkan dari penghargaan yang dia harapkan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Kita seringkali memberikan hukuman kepada anak-anak, betul Bu? Kalau misalnya ini ada anak yang melakukan pelanggaran, kita sering melakukan hukuman. Ya. Jadi hukuman itu sifatnya adalah menyakitkan. Benar ya? Menyakitkan ya. Terus tidak nyaman, murid menjadi takut. Benar Bu? Murid takut ya? Iya, ya, karena takut ya Bu. Tapi ada juga yang enggak ya Bu ya? Oke. Terus ada juga yang sifatnya hukuman ini memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, jadi karena dia takut, jadi kadang anak itu diem-diem. Iya, membuat anak itu menjadi tidak jujur, benar. Karena dia takut. Kalau ngomong benar, nanti kalau ngomong ini dimarahin, dapat hukuman, ya. Nah, jadi ini adalah identitas gagal. Selain hukuman ada juga penghargaan. Kita memberikan penghargaan kepada anak itu membuat anak itu membuat dia menjadi gagal. Karena itu tidak efektif, terus merusak hubungan. Merusak hubungan ini yang tadinya mungkin kebetulan ini sering terjadi pas ulangan, mungkin anak lagi kesehariannya dia pinter, kesehariannya kan kita bisa melihat kemampuan anak ya, kemampuan anak ini ya Bu ya dalam kesehariannya, dan kesehariannya dia pinter, terus kita melakukan ulangan pas, dia lagi nggak enak badan hari itu, jadi nilai dia kecil. Jadi ini kadang dari pengalaman
Konsekuensi itu adalah penguatan jangka panjang, jadi memberikan penguatan kepada anak dalam jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Ada monitor dari guru, apa yang dilakukan anak ini terus kita pantau. Menimbulkan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi pada konsekuensi ini seringkali kita anak itu melakukannya masih belum dari dalam hatinya, masih setengah, kalau kata kita itu masih separuhnya. Jadi dia belum sadar, dia belum merenungi kesalahan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi masih yang bagus itu adalah kita adanya restitusi, murid lebih bertanggung jawab untuk perilaku, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang lagi itu ada teori kontrol, diri sendiri memegang kontrolnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau untuk restitusi ini, semua yang dilakukan murid itu memang benar-benar dari dalam diri murid tersebut. Jadi yang lebih baik itu adalah berperilaku sebagai kita bertindak sebagai restitusi, ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi ini adalah restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Terkadang kan kalau misalnya anak ini ada permasalahan, terkadang kalau sudah kita panggil anak ini untuk kembali ke lingkungannya ini, kembali ke lingkungan mereka ada rasa tidak nyaman, ya, ada rasa malu tadi sama teman-temannya. Jadi kalau dengan restitusi ini tidak, jadi anak itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan, tapi menguatkan di sini bukan berarti kita itu membenarkan kesalahan mereka, tapi kita di sini adalah mencari permasalahan, bagaimana pemecahannya dari anak itu sendiri. Jadi mereka merasa lebih kuat, ya. Jadi ciri-ciri dari restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan mereka. Tapi mereka belajar apa yang mereka lakukan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi penyelesaian masalahnya itu kita tawarkan apa yang dapat mereka lakukan ke depannya nanti. Jadi bukan kita sebagai guru yang menentukan, tapi memang dari diri mereka sendiri menentukannya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter. Tetap karakter itu yang utama. Yang kita utamakan adalah karakter anak. Bagaimana tadi cara menumbuhkan karakter, karena setiap anak itu pasti memiliki karakter baik. Cuman tadi kenapa itu yang terlihat itu karakter-karakter yang kurang menyenangkan, karena itulah mereka sering hal-hal yang kurang disenangi sering dilakukan sehingga menjadi budaya mereka atau menjadi karakter dalam diri mereka. Jadi tugas kita tadi adalah memperbaiki karakter atau menimbulkan karakter-karakter baik yang ada dalam diri murid. Oke, ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi penanganannya kalau misalkan siswa tidak mengerjakan PR dengan posisi hukuman itu, guru menghukum dengan meminta siswa lari keliling lapangan. Kalau Pak Joko biasanya kalau siswa tidak mengerjakan PR, apa Pak Joko lakukan? Biasanya kalau siswa mengerjakan PR nggak ada hukuman keliling lapangan. Habis waktunya loh, itu paling dia berdiri di kelas. Terima kasih Pak. Kalau Ibu Rizky, bagaimana kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR? Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, saya suruh kerjakan hari ketiga. Kalau tidak selesai, ya boleh istirahat. Itu oleh hukuman. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu tadi kalau Pak Joko tadi mengharapkan anak itu kalau misalnya tidak mengerjakan PR, anaknya berdiri di
depan kelas ya. Itu sebuah hukuman Pak. Ya hukuman karena anaknya tadi tidak mengerjakan PR ya. Kalau Rizky tadi hari itu juga dia harus menulis PR-nya sampai selesai itu ya, sampai tugasnya selesai. Oke, itu apakah itu sebuah hukuman Bu untuk anaknya? Hukuman ya, hukuman ya. Itu yang Karena hukuman itu tidak memberi pelajaran kepada anak, bisa menimbulkan kejenuhan anak. Jadi gimana ya? Paling di itu lagi kan, dapat lagi kan. jadi anak itu sudah terbiasa Bu ya. Pastilah ya kalau misalnya udah ini kan kalau disuruh ibu bikin PR sekolah, gitu ya, Bu ya, benar sekali. Jadi itu tidak memberikan solusi kepada anak ya Bu ya. Jadi anak itu tidak ada rasa ini apa Hanya benar. Jadi anak itu tidak ada mau memperbaiki sikapnya. Lah tahu istilahnya dulu tahu kalau udah bikin PR ada di sekolah apa ngasih tugasnya ngerjainnya di hari itu juga itu ya Bu ya. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Terus yang kedua kalau konsekuensi itu guru meminta siswa untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Nah ini dikerjakan 2 kali lipat kalau Rizky tadi tidak ya. Hanya ikut ya satu aja ya. Kalau ini kan sering atau misalnya kita sering kayak gini. Anak-anak ini mungkin kita sering berkata kotor. Kita sering misalnya mendengar anak-anak ini sering berbicara kotor. Kita panggil, ayo apa yang kamu ucapkan tadi, kamu tulis sebanyak misalnya 100 kali. Itu tidak memberikan solusi sebenarnya kepada anak ya. Jadi yang bagus itu adalah menerapkan restitusi ini. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau restitusi ini ditanyakan kepada anaknya ini, kita apa yang mendasari anak melakukan iya benar Bu. Apa yang mendasarnya terus ya kita gali penyelesaian masalahnya itu dari anaknya. Jadi ada rasa tanggung jawab yang muncul dari anak. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman kayak tadi anak itu nggak tahu apa gini, tidak ada rasa tanggung jawab di dalam diri anak. Tapi kalau dengan restitusi kita tanyakan bagaimana solusinya, jadi ada rasa tanggung jawab yang muncul dalam diri anak. Ini kalau dengan restitusi. Nah, yang bagusnya tadi itu adalah kita buat dulu keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Di sini mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, jadi ibaratkan kayak kita menggunakan helm saat mengendarai motor. Kan banyak nih kalau saya tanyakan ke ibu-ibu kalau menggunakan helm saat berkendara itu apa Bu alasannya? yang pasti pertama untuk menjaga keselamatan dari kecelakaan ya. Kemudian jujur takut dengan polisi kalau di nggak mau dibilang sama polisi ya Bu ya. Jadi sama di sini. Mengapa keyakinan kelas bukannya peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya itu yang muncul itu dari guru. Ya, guru yang menentukan. Tapi kalau keyakinan itu kita tanya ke semua murid maunya bagaimana, apa yang kita sepakati bersama. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini membuat anak ini apa yang telah mereka perbuat mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari keyakinan kelas ini. Nah, kita sekarang sudah sampai di posisi kontrol guru. Oke, kalau dilihat di sini kaitannya itu adalah dengan restitusi tadi ya Bu ya. Jadi yang tadi penghukum, terus ada juga pembuat rasa bersalah, membuat anak ini dengan apa yang dilakukan ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Ada juga posisinya sebagai teman, ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini kita lihat lagi lebih bagaimana ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu perbedaannya dari ke lingkungan tadi.
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Siapa yang pernah pada posisi seperti ini, Bu? Psikis. Pernah ya? Saya juga pernah Ini saya adalah pernah perasaan mau dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi mengajar area terjadi. Ini dapat membuat anak menjadi pendendam kepada kita, tidak menyukai gurunya. Guru itu sering menghukum. Jadi ingat anak-anaknya tadi. Kalau ini membuat rasa bersalah. Jadi gimana kelapa? Naren! Apa ini, Bu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, dari ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana kita kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Membuat anak ini merasa dirinya bersalah atas Posisi kelakuan membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Kalau kata kita itu katanya ini menusuk di dalam hati tersebut, tapi menusuk merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap kata kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini posisi Bikin sebagai sekali. teman. Jadi kalau sebagai teman ini berarti Bisa kan? anak ini Bisa, tidak ada batasannya, kurang Ya sudah sana batasan masuk kelas. antara guru Ibu dan beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Restitusi diterapkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter.
kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak di posisi itu. Jadi Ya saya merasakan apa yang dia rasakan. saya bisa validasi dengan teman lain. Oh begitu. Menstabilkan identitas itu. Nah kalau ini untuk validasi tindakannya. Iya lah, Alasannya apa saya yang diam aja pak. melakukan itu Ya tadi? saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu Ini sesuatu. kalimat-kalimatnya. Kalau untuk validasi tindakan memang benar bahwa mempertahankan diri ini memang benar. Jadi tidak langsung menyalahkan anak tadi. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah itu jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita yakini. Apabila kita sedang marah, Ya saya bisa berlatih mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar dan berpikir kalau aku salah. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi yang tadinya anak ini emosi tidak langsung kita pahami. Jadi kalau misalnya anak kita kita panggil ya. Jadi kalau misalnya dia sedang bermasalah lagi emosi, kita tambahin, kita marah-marahkan, mereka menjadi lebih emosi lagi. Jadi kalau posisi yang pertama itu menstabilkan identitas itu kita merasakan posisi anak itu, kita berada di posisi anak itu. Jadi menetralkan anak supaya yang tadinya jadi marah bisa agak reda. Semoga nanti kita bisa ya Bu ya menjadi posisi manajer dalam melakukan kalau misalnya ada kasus yang terjadi, jadi diharapkan guru itu dapat pada posisi manajer. Jadi ini ada
sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Baik, sampai di sini pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Reni, CGP Angkatan 7 yang sudah memaparkan materinya tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan materi tentang budaya positif, maka berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf